Tiada Tuhan selain Allah, Maha Pengasih Penyayang, Maha Kuasa, Maha Suci, Pemberi selamat bagi umat beriman dan takwa. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Begini Bu, cobalah lebih takut sama Allah. Bayangkan Bu, mending di saat kita hidup ditegur sama Allah dan patuh sama Allah, atau nanti di akhirat kita ditegur dan sudah tidak bisa taat lagi sama Allah, sudah terlambat. Itu yang saya pegang. Ngeluarin zakat, hitung-hitung, mencabut duri. Misalkan suami makan ikan, mencabut duri dari ikan yang suami makan. Saya juga berkeyakinan suatu saat di akhirat saya ingin membantu suami saya untuk menjawab pertanyaan dari Allah, harta kamu didapat dari mana, dibelanjakan untuk apa aja. Saya di akhirat ingin bersaksi meringankan beban suami saya bahwa saya membantu membelanjakan di jalan Allah. Apalagi itu hak Allah ya Bu ya, itu hak Allah. Malu walaupun dari kita mengeluarkan zakat, Allah ngasih kesan baik. Oh, kata saya rugi amat ngeluarin zakat doang. Walaupun di dalam zakat itu saya lebihkan rugi amat hanya mengeluarkan zakat, ya haknya Allah. Ya harus semangat dong dengan sedekahnya gitu, selain kewajiban. Berarti sudah meningkat dari zakat ke sedekah. Nah, tadi kan untuk urusan sedekah itu suami saya zakatnya. Tapi ya kalau mama dalam hati seret pengen ngasih orang, izinin ya, ikhlas ya, halal ya, iya gitu. Contohnya misalkan pengen ngasih tinsa, jajan, boleh ya, boleh gitu. Untuk misalkan kasih suguhan untuk pengajian, ya alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan tidak sia-sia apa yang kami keluarkan, apa yang kami pinjamkan untuk Allah, apa yang kami perdagangkan kepada Allah. Karena kata Allah, ayo berdagang sama aku, kata Allah, akan kubeli dengan mahal. Gitu. Aku pernah dengar itu ya dari Ustazah Ismi ada ya. Iya. Siapa lagi? Saya bergurunya cuma di sini Bu ya. Mengkaji Quran itu hanya di sini. Saya lebih nyaman di sini karena oh ini loh yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan, yang Allah larang, gitu kan. Bukan berarti saya menyepelekan tidak mengaji ke tempat lain, tidak. Itu ya kalau ada waktu saya pengen juga mencari ilmu selain di sini. Yang Allah kasih nikmat kesini kian kemari, ketenangan batin kalau mengeluarkan zakat nih. Saya sehari aja tidak mengeluarkan zakat, misalkan sibuk lebaran atau dalam keadaan genting saya belum mengeluarkan zakat nih, ini rasanya ngeganjel banget. Karena berat mengeluarkan zakat itu ya, apalagi besar, sehari 200 misal, lumayan ya, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kalau berapa? 200 sabaraha, 1 juta. Waduh, saya harus nyicil seharinya berapa nih biar nggak berat, gitu-gitu perjuangan, ujian Bu. Jadi nggak beda kayak ngadepin utang ke Allah itu berarti ya? Iya, ya Allah nggak enak amat di hati gitu tuh, malu atuh Allah ngeliat ya gimana mau berbohong coba. Gak usah lah hari ini mah, gak usah, gak bisa. Barangkali Allah ketika itu lagi ngeliatin Mekah sama Madinah, gak ngeliatin Safira gitu? Enggak, itu bukan ngeliatin aja. Nggak lepas-lepas. Selain itu saat ini lagi krisis ya kan, kalah sama online. Kita tuh offline kan, jualan di toko, yang ngedatanginnya konsumen, bukan kita yang ngedatangin konsumen. Saat ini dalam keadaan sepi, kata orang mah gulung tikar. Ada yang punya pinjaman 300 juta, akhirnya dia dikejar-kejar bank, akhirnya terancam ya, tokonya harus tergadaikan, terjual untuk menutupi hutang tersebut. Saat itu juga sama, menggadaikan sertifikat toko, meminjam uang bangun rumah. Boro-boro Bu, dari jualan kami memperkaya diri, kata karyawan tuh beneran ya, main capek-capek kerja, bos yang memperkaya diri mah enak aja. Boro-boro ya Bu, punya rumah ini aja kita harus menggadaikan sertifikat toko. Saya mah takut Bu, suami mah insya Allah ada rezekinya buat bayar. Kita mah kan takut ya, nggak banyak umur, takut nggak kebayar. Gitu kan. Karena di situ ada yang batil ya, itu riba ya. Ya riba. Saya takut dengan riba itu ya Bu ya, karena ada lebih di situ yang kita bayar kepada bank, seperti ya memaksa ya, gitu, nggak ikhlas. Alhamdulillah sampai detik ini Allah panjangkan umur, sudah lunas ya Allah, makasih, alhamdulillah sudah lunas Bu.
jangan pinjam uang lagi. Jangan pinjam uang lagi, awas loh gitu kan. Ya kalau kepepet mah ya mau gimana, namanya kita butuh modal. Nggak ada seperti itu. Mama akan berdoa sama Allah dengan kencang, kata saya itu tuh. Ngapain harus minjem ke bank, minta aja sama Allah. Pokoknya mama akan minta yang kencang sama Allah, dikasih rizki gitu kan. Ayah juga nanti ngedoa kencang biar bisa apa ngutang. Ayo kencang-kencang. Guyon ya, suami juga alhamdulillah walaupun misal kepepet pinjam ke kakaknya, ya kan, tidak ada riba gitu tuh. Jadi artinya sekarang Allah sudah punya rasa takut. Iya, udah takut suami juga gitu kan, ada riba di situ. Karena selalu debat tentang riba aja, kita selalu debat. Tapi beliau tidak diam diri, cari referensi, ternyata alhamdulillah sepaham gitu kan. Walaupun kita tidak ada niat untuk mengambil untung dari riba, bunga segala macam, saya kasih tahu bahwa ya kita ikut terlibat di situ, berperan gitu. Akhirnya mulai pinjam ke kakaknya ya kan, tanpa riba seperti itu. Dan ke kakaknya Ibu Nur juga ya. Iya, subhanallah itu mani bararai gitu kakak-kakak saya tuh ya, alhamdulillah gitu tuh. Jadi artinya silaturahim dawil kurba yang memiliki kedekatan dulu nggak kelihatan, dulu teh masih rabun dekat ya, yang dekat nggak kelihatan, jadi yang jauh bang kelihatan. Sekarang mah nggak bang AA ya. Si bang udah Karena memang kakak juga kalau ngutang dulu kami tidak dipercaya, belum kelihatan, tidak ada jaminan. Sekarang kan kelihatan cen aya mobil ya kan, udah main ke rumah kelihatan, ngeliatin tokonya gitu kan, baru percaya, pasti kebayar. berarti jelma bener ya teh. Amin, mudah-mudahan ya Allah. Berarti kesimpulannya setelah menjalani zakat justru peningkatan ekonomi bisa terasa disejahterakan oleh Allah. Ya, saat ini yang saya bicarakan tadi orang-orang mah ya gitu ya, tetangga toko, teman-teman suami itu ada yang tutup toko, bahkan yang senior pun sekarang udah angkat kaki dari Ramayana itu ya. Walau alam penyebabnya apa? Tapi saya yakin setiap ada saingan pun saya perangnya dengan zakat gitu Bu, ya kan? Yang wajib aja dulu Bu, Buat jaga-jaganya. iya. Untuk bisa istiqomah. Iya, ada saingan. Ayo pak gede-gede modal. Ayo pak berani-berani ngambil toko yang tempatnya bagus. Saingan. Ayo, ya Allah, saya mah tidak ada kekuatan untuk melawan, mencari dukun, mencari wapak, tidak. Nggak Ya pakai kan? wapak, nggak pakai. Alhamdulillah. Dulu aja waktu masih merintis usaha itu, waktu kita rame, wih Pak Tony mah menyanyi kencang. Padahal nggak kenal sama menyanyi. Enggak, alhamdulillah, hanya percaya bahwa ada rezeki di situ. Kalau kita bekerja keras, insya Allah Allah kasih rezeki, itu aja.